Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Urdiayu, semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan seluruh jajaran beliau, dan juga yang saya hormati Deputi Gubernur Senior Ibu Destri Darmayati, dan juga yang saya hormati Deputi Gubernur Bapak Sugeng, dan yang saya hormati Deputi Gubernur Bapak Rusmaya Hadi, yang saya hormati Deputi Gubernur Dodi Budi Uliono, dan juga yang saya hormati Deputi Gubernur Doni Priamanto, dan juga yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, Bapak Muhammad Abdul Majid Ikram. Beliau alhamdulillah ada bersama saya. Alhamdulillah, terima kasih kesempatan. Dan juga seluruh pimpinan Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, mohon maaf sudah sebutkan satu persatu. Semoga semua para pimpinan dan keluarga besar Bank Indonesia selalu dalam kemuliaan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, keburukan dan penyakit. Dan mudah-mudahan melalui wasilah berkahnya majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladanku, kita bisa sama-sama mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Gubernur dan semua keluarga besar Bank Indonesia yang saya muliakan, yang saya cintai, alhamdulillah ini kesempatan yang kedua saya bisa berlangsung live bersama program Bank Indonesia. Beberapa waktu kemarin saya juga sempat isi acara bersama Bank Indonesia, dan alhamdulillah sekarang dalam program Safari Dakwah kami berada di Sulawesi Tengah, di Palu, dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk kita bisa silaturahim lagi, kita sinergi, kita bisa mewujudkan kebaikan kebersamaan, dan kita bisa bersama-sama membangun Indonesia yang membawa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhlaknya adil, kemuliaan, rahmatan lil alamin, sejahtera, damai, bersatu, dan itulah inti daripada ajaran Islam dan inti daripada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga Rasulullah SAW menjanjikan, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat kepadaku hari kiamat adalah orang-orang yang paling mulia akhlaknya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita di masa sekarang memang menghadapi ujian. Dan soal ujian bukan baru saja. Kali ini kita mendapatkan ujian kehinaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah sunnatullah. Harus ada berlawanan antara hak dan batil, antara iman dan kufur, antara Islam dan munafik. Dan ini tidak ada hentinya sampai hari kiamat. Kita sebagai orang Muslim, pertama kita harus ikhlas menerima takdir. Yang kedua, kita sabar menghadapi takdir. Yang ketiga, kita bersikap akhlak yang mulia di saat kita menghadapi takdir. Boleh kita merasa tersinggung, perasaan kita, dinyakiti perasaan kita,
tapi tidak boleh kita membalas dengan sifat kekerasan atau sifat kerusuhan yang bisa menunjukkan akhlak jahiliyah, bukan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita umat Islam yang dimusuhi. Rasul kita sendiri sudah dimusuhi di masa beliau masih hidup. Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah dihina, sudah dicaci maki. Tapi subhanallah, kalau kita perhatikan berbagai macam kehinaan terhadap Nabi Muhammad, dibilang gila, dibilang dukun, tukang ramal, tukang sihir, pendusta, disebutkan pengkhianat atau dia menggerakkan Al-Quran ini dengan ilmunya sendiri atau dengan kemampuannya sendiri, mempalsukan dakwahnya, mempalsukan isi Al-Quran, semua tuduhan dan berbagai macam fitnah. Tapi ketika saya teliti dan mendalami, tidak ada penyebaran fitnah terhadap Nabi Muhammad atau isu kehinaan terhadap Nabi Muhammad kata bohong. Tidak ada kata bohong yang dituduh kepada Nabi Muhammad SAW. Dibilang gila ada di dalam Al-Quran. Dibilang tidak bisa dipercaya ada. Dibilang orangnya tukang dukun ada. Tukang sihir ada. Banyak kalimat-kalimat yang menjadi fitnah dan kehinaan kepada Nabi Muhammad SAW sendiri. Sahabatnya disiksa. Nabi sendiri terancam akan dibunuh kalau dia tidak menghentikan dakwahnya dan ajakan kepada kalimah la ilaha illallah. Tapi Rasulullah SAW menghadapi ini semua dengan sabar. Dan subhanallah, tidak ada kata pendusta atau berbohong. Karena mereka sudah kenal baik 40 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. 40 tahun masa yang tidak sedikit. Masa yang cukup panjang. Nabi Muhammad berhidup di tengah kalangan Quraisy di kota Makkah. Sampai seluruh kota Makkah sepakat Nabi Muhammad adalah orang yang jujur. Saking jujurnya mereka berani menitipkan harta. Di masa Rasulullah SAW tidak ada Bank Indonesia, tapi ada Bank Muhammad. Semua orang-orang menyimpan hartanya, kelebihan hartanya, dia tidak berani menyimpan di rumahnya. Tapi dia serahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sebelum jadi Nabi. Mereka datang, ya Muhammad, ini hartaku, mohon dititip. Dan setiap Nabi SAW menerima dan menyimpan di rumahnya sendiri. Sampai masa hijrah. Coba, di usia muda beliau, sebelum jadi Nabi, adalah Nabi Muhammad tempat kepercayaan Quraisy. Nabi Muhammad tempat yang dikunjungi oleh Quraisy. Bahkan kalau ada di antara orang Arab yang pernah dizalimi, pernah dihina, pernah dicaci maki atau diambil haknya dan dia menuntut haknya dikembalikan, dia berlindung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta tolong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia tahu ini kan belum jadi nabi. Sampai ada sebuah sepakatan namanya Harbul Fadul, sebuah pertemuan dan persepakatan antara Quraisy, pimpinan Quraisy bersama Nabi Muhammad SAW. Dan isi pertemuan itu sudah dibuat sepakatan, tidak ada orang pun yang dizalimi di Makkah, diperjuangkan oleh seluruh pimpinan Quraisy, akan dikembalikan haknya orang yang dizalimi. Sampai kata Rasulullah SAW, walau du'itu bimithlihi fil islami la'ajab, kalau saya diajak pertemuan seperti ini di dalam Islam, saya pasti akan mengikutinya. Nabi Muhammad SAW tempat berlindung bagi orang-orang yang dizalimi. Tempat berlindung bagi orang-orang yang dihina. Bagi orang-orang yang dicaci maki, yang diusir dari kampung halamannya. Dia langsung berlindung kepada Rasulullah SAW. Ini subhanallah Bapak Ibu, ceritanya sebelum jadi Nabi. Sampai kejadian bangunan Al-Ka'bah. Ketika di salah satu masa di zaman Quraisy, ketika terjadi kebanjiran besar dan kemudian kebakaran di Makkah, sampai baju atau kain Ka'bah, penutup Al-Ka'bah terbakar hangus habis. Mereka sepakat untuk menghancurkan Al-Ka'bah karena sudah mulai terlihat tanda-tanda runtuh dan kemudian kembali untuk membangunkan Al-Ka'bah dari awal. Dan mereka sepakat, coba lu,
Ini kuffar Quraisy, bukan orang beriman. Mereka sepakat, boleh kita kembalikan membangun Al-Kaabah ulang dan kembalikan kita membangun dari awal fondasinya dan tiang-tiangnya dan bangunannya secara utuh. Habis mereka hancurkan, kita akan bangunkan kembali. Tapi syaratnya apa? Tidak boleh menerima untuk bangunan Al-Kaabah kecuali harta yang halal. Ini mereka, ini belum datang Islam, belum datang dakwah Nabi Muhammad, belum turunnya wahyu, tapi mereka begitu bersatu tidak mau menerima harta yang haram yang dicampuri dengan dalam membangun Al-Kaabah. Kalau ada orang yang dikenal dia pengguna riba atau dia pengguna suka menjual minuman keras atau dia suka banyak syubhat di dalam hartanya, mereka tidak terima sumbangan dari dia. Apa yang terjadi? Akibatnya mereka bersatu menumbuhkan harta yang halal. Risikonya terjadi perubahan bangunan. Bangunan Ka'bah sebelum dihancurkan Quraisy dulu masih bangunannya bangunan bekas Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada dua pintu. Pintu di bawah yang kita lihat sekarang posisi pintu agak sedikit ke atas. Dulu posisinya di bawah. Dan seberangnya lagi ada pintu lagi. Dan semua orang bisa masuk. Masuk pintu kanan dan keluar ke pintu kiri. Dan bisa semua orang salat di dalam Ka'bah. Bangunan Nabi Ibrahim tidak ada Hijr Ismail. Hijr Ismail karena bagian dari dalam Ka'bah. Makanya di situ tertutup menjadi utuh dan besar. Ketika terjadi membangun Al-Ka'bah ulang dan menjaminkan harta yang dikumpulkan memang harta yang betul-betul murni halal, akibatnya terjadi bangunan Al-Ka'bah diperkecilkan. Hijr Ismail terjadi di luar. Kemudian pintu Ka'bah ditinggikan menjadi satu pintu supaya tidak boleh orang-orang kecuali yang diizinkan oleh para pimpinan Quraisy untuk memasuki dalam Al-Ka'bah. Terjadilah bangunan ini sampai hari ini. Ketika beristiwa bangunan Al-Ka'bah sampai di titik meletakkan Hajar Aswad. Di situ mulai ribut Quraisy. Semua suku-suku Quraisy ingin mendapatkan kemuliaan meletakkan batu Hajarul Aswad di tempatnya. Bapak Ibu, Quraisy walaupun mereka di masa kufur, tidak beriman, masih mereka menimba batu-batu, tapi mereka betul-betul menghargai, mencintai dan mereka berani membela Ka'bah. Sambil mereka tidak mau mencampuri bangunan Al-Ka'bah dengan harta-harta yang haram. Sampai ketika terjadi titik bangunan Al-Ka'bah sudah selesai, tinggal posisi meletakkan batu Hajarul Aswad, ribut. Sampai seakan-akan terjadi perang saudara gara-gara meletakkan batu Hajarul Aswad di tempatnya. Akhirnya datang seorang tua yang sifatnya orang hakim, memiliki sifat kebijaksanaan. Mereka bermusyawarah dengan beliau. Beliau usulkan kita harus menunjukkan satu orang yang bisa dipercaya oleh seluruh kalangan suku, oleh seluruh pimpinan, orang yang dipercaya dan menerima keputusan yang datang dari orang itu. Akhirnya mereka sepakat dan mereka menunjukkan siapapun orang yang pertama masuki pintu, ada satu pintu di area Masjidil Haram, siapapun yang masuk dari area pintu ini, dialah yang akan menjadi hakim dan dia yang akan menentukan siapa yang berhak untuk meletakkan batu Hajarul Aswad di tempatnya. Mereka sambil menunggu dan itu hukuman sudah disepakati oleh Quraisy. Kemudian tiba-tiba munculnya dan masuk dari pintu itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil mereka semua bersatu suara, radina, 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 kami ridha, kami ridha, kami ridha. Ini Nabi Muhammad belum bicara apa-apa. Mereka hanya mempandangi wajah beliau, sudah mereka berkata, kami ridha. Apapun hukuman, apapun yang diutus, atau apapun keputusan dari Muhammad, kami terima. Nabi Muhammad SAW membawa kain besar, meletakkan batu di tengah kain itu, dan meminta setiap suku mengambil bagian dari kain. Coba cara Nabi Muhammad untuk mempersatukan umat. Ini kuffar Quraisy. Bagaimana Rasulullah SAW mampu menyatukan musuh, apalagi menyatukan umatnya sendiri. Mereka begitu bersatu
masing-masing memegang dari kain yang sudah diletakkan di atasnya Hajarul Aswad. Kemudian semua suku terlipat, pimpinan-pimpinan Quraisy semuanya terlipat untuk mengangkat dengan kain, mengangkat Hajarul Aswad. Ketika mendekati posisi Hajarul Aswad, baru Nabi Muhammad SAW mengangkat Hajarul Aswad dan meletakkan di tempatnya. Sudah beres. Sudah kehabisan fitnah. Sudah dihabiskan adu domba di antara mereka. Sudah terhabisi ancaman perang saudara gara-gara keadilan atau sifat kebijaksanaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad orang yang jujur. Sambil mereka percaya dan ridha terhadap keputusan Nabi Muhammad SAW. Mereka menitipkan harta sebelum jadi Nabi. Habis Nabi SAW jadi Nabi, masih ada kalangan Quraisy yang suka datang membawa hartanya, menyimpan hartanya di rumahnya Nabi Muhammad SAW. Dan dia berkata, saya belum siap menerima dakwahmu. Saya belum siap menerima la ilaha illallah. Tapi ini hartaku, saya masih percaya untuk saya titipkan kepadamu, wahai Muhammad. Karena mereka kenal Nabi Muhammad orang yang jujur. Menurut saya, kata kalimat jujur itu sifat akhlak yang paling tinggi. Dan semua akhlak yang mulia di bawah kata jujur. Adil, amanah, rahmatan lil alamin, kasih sayang, lembut, tawadu, ridha hati, semua di bawah kata jujur. Kalau ini jujur, ini kuncinya. Kalau kita orang jujur dalam segala hal, pasti akan menjadi orang adil. Tak mungkin orang jujur tapi zalim. Tak mungkin orang jujur tapi berkhianat. Tidak mungkin orang jujur tapi dia tidak kasih sayang kepada umat atau dikasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang yang jujur pasti mulia akhlaknya, mulia sikapnya, dan mulia perbuatannya. Jangankan perbuatannya dan sikapnya, termasuk perkataannya. Tidak mungkin orang yang jujur berkata-kata kotor, atau berkata-kata jorok, atau berkata-kata buruk, atau berkata-kata keji yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadi orang-orang bersama orang yang jujur. Jadilah bersama orang yang jujur. Dan salah satu PR, kalau kita ingin belajar sifat kejujuran dan kita ingin terapkan kejujuran dalam kehidupan kita, silahkan belajar surah Taubah. Karena surah Taubah penuh dengan sifat orang munafik. Barang siapa ingin tahu dirinya munafik atau tidak, bisa menjadikan surah Taubah panduan dan juga arahan untuk melindungi kita dari sifat kemunafikan. Kita bisa terapkan apa yang kita pelajari dalam surah Taubah. Walaupun isinya semua banyakkan sifat munafik dan cara orang munafik menghadapi Islam, menghadapi Al-Quran, menghadapi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mampu menghindari. Kalau kita bisa selamat dari sifat orang munafik, baru Allah Subhanahu wa taala mengajak kita bergabung bersama orang-orang yang jujur. Jamaah sekalian, ketika Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah berhijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wahai Ali, ini harta Quraisy, harta fulan, harta fulan, harta fulan, harta fulan. Saya sudah diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Ini malam hari. Wahai Ali, besok pagi saat terbitnya matahari, tolong kembalikan harta mereka masing-masing. Subhanallah. Terharu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ya Rasulullah, ini musuhmu. Ya Rasulullah, ini orang-orang yang mengusirmu, yang menghinamu, yang membunuh sahabatmu. Bahkan mereka mengancam untuk membunuhmu. Sekalian harta mereka jadi halal untuk kita. Halal untuk Islam. Halal untuk umat Islam. Dan Rasulullah SAW tidak membalas dendam terhadap sikap mereka yang melakukan fitnah, caci maki, kehinaan terhadap Nabi SAW. Nabi Muhammad justru tidak membalas dendam. Bahkan SAW tidak mengambil kesempatan ini untuk menghalalkan harta mereka sebagai musuh. Tapi justru SAW menerapkan akhlak yang mulia dan kejujuran, amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh Quraisy.
Rasulullah SAW tidak salah gunakan. Justru Rasulullah SAW kembalikan harta mereka melalui Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW keluar dari Makkah, dia mempandangi Makkah, di batasan Makkah, dan melihat kota Makkah dari posisi yang jauh. Rasulullah SAW meneteskan air mata. Innaki la ahabbu biqa'il ardi ila qalbi. Walaula anna ahlaki akhrajuni minki lama kharajt. Wahai Makkah, Makkah adalah kota yang paling aku cintai, kata Rasulullah SAW. Dan kalau bukan keluarga Makkah yang mengusir aku tidak akan mau keluar dari kota Makkah. Bayangkan jamaah sekalian, gimana perasaan Nabi Muhammad SAW diusir dari kampung halamannya. Diusir dari tempat kelahirannya. Diusir dari kota orang tuanya. Nabi Muhammad SAW sudah tidak berkenankan lagi untuk diam diri di Makkah. Saya yakin, kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu, pernahkah kita diusir oleh orang-orang yang ada di kampung halaman kita? Kita sudah tidak diterima di kampung halaman kita. Pernahkah terjadi di antara kita yang diusir dari rumahnya sendiri oleh orang kampung? Pernah kita ada merasa kekhawatiran, tidak bisa mudik dan kembali ke kampung kita karena kita takut dihina atau diusir atau diancam atau bisa dibunuh? Kira-kira muncul tidak perasaan itu? Kalau belum muncul dan belum pernah kita rasakan, berarti mohon maaf Bapak Ibu, kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bagaimana Rasulullah SAW, kira-kira gimana perasaan hatinya? Gimana sosok Nabi Muhammad SAW ketika dia mempandangi, bisa jadi pandangan ini terakhir untuk Makkah, tidak bisa kembali ke Makkah lagi. Dia belum bisa, dan dia tidak tahu ilmu gaib Nabi Muhammad SAW. Dia tidak tahu dan tidak diberitahu oleh Allah akan datang nanti sekian tahun ke depan Nabi Muhammad akan kembali. Rasul belum tahu apa-apa. Belum tahu apa yang akan terjadi besok. Sambil Rasulullah SAW, walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'. Kalau aku boleh tahu ilmu gaib, aku boleh tahu apa yang akan terjadi besok. Kalau belum Allah ceritakan kepada aku, saya akan berbanyak amal salih, berbanyak kebaikan, dan tidak akan kena satu sedikit pun susahnya atau kemadarahan yang akan ditimpa kepada aku. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau saya boleh tahu ilmu gaib, saya akan selamat dari segala godaan. Saya akan selamat dari segala bencana. Saya akan selamat dari segala musibah. Tapi karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari kalau Allah belum ceritakan kepada aku. Rasulullah SAW mempandangi Makkah, meneteskan air mata. Bukan aku karena diusir dan dikeluarkan dari Makkah, saya tidak mau keluar dari kota Makkah. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan sampai ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala menggantikan rasa sakitnya Nabi Muhammad SAW, rasa kesedihannya Nabi Muhammad SAW. Sudah meninggal istrinya Siti Khadijah, meninggal pamannya Abu Talib, dihabiskan hartanya, dibunuh sahabatnya, diusir dari kampung halamannya. Begitu luar biasa luka hati Nabi Muhammad SAW. Jangankan Nabi Muhammad, kita aja yang membaca ceritanya saja kita merasa terharu dan menangis. Bagaimana kira-kira orang yang sendiri menghadapi tantangan itu? Sampai ke Madinah, disambut oleh Al-Ansar, Al-Aus dan Khazraj. Mereka menyambut dengan rasa cinta. Mereka membuka rumah mereka dan menghabiskan harta mereka, menwakafkan mereka, dan juga menerbangkan keluarga mereka untuk menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala takdirkan 13 tahun di Makkah berdakwah. 40 tahun sebelum jadi nabi. Berarti 53 tahun di Makkah. Ujung-ujungnya diusir. Ujung-ujungnya dihina. Ujung-ujungnya terancam mau dibunuh. Dan ujung-ujungnya sudah tidak bisa kembangkan dakwah la ilaha illallah di kota Makkah. 53 tahun Rasulullah SAW masih berjuang. Allah geserkan, hijrahkan Nabi Muhammad SAW ke Madinah.
Sampai ke Madinah, masih Rasulullah SAW melanjutkan perjuangannya. 10 tahun di kota Madinah sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan awal langkah tahun 7 Hijriyah, berarti 7 tahun sesudah hijrah Nabi Muhammad SAW, dia pernah mimpi untuk kembali ke Makkah, umrah, bahkan cukur. Kemudian Rasulullah SAW melepaskan ihram dan tahallul. Langsung Rasulullah SAW ketika mimpi itu, dia mengambil tanda, barangkali mimpi ini tanda dari Allah untuk kami ke Makkah. Maka Rasulullah SAW mengajak para sahabat, ayo kita ke Makkah untuk umrah. Tapi ternyata sampai ke Makkah, tidak diizinkan oleh Quraisy untuk melaksanakan umrah. Ya Allah, 53 tahun di Makkah, kemudian diusir, kemudian 7 tahun lagi mempertahankan rasa rindu, rumahnya sendiri, tempat kelahirannya, rumah orang tuanya, kampung halamannya. Dan dia datang dengan damai, bukan datang perang. Pakaian ihram, tidak bawa senjata, tidak bawa apa-apa, menunjukkan tanda perang. Nabi SAW datang hanya niatnya untuk melaksanakan tawaf, untuk melaksanakan umrah, malah dihentikan dan dipertahankan oleh Quraisy. Tidak boleh. Rasulullah SAW sampai kebingungan bagaimana bisa menyampaikan hal ini kepada sahabat. Sampai Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat, kami tidak diizinkan untuk umrah. Dan kami tahallul dan bayar dam. Dan kita kembali semuanya ke Madinah. Sahabat di saat itu belum terima. Kami tidak bisa umrah. Kenapa? Apa salah kami? Ya Rasulullah, alasna alal haq. Apakah kami bukan atas kebenaran? Sambil diragukan, apakah kalau memang kami di atas kebenaran, kenapa kami takut? Kami harus lawan mereka. Kata Rasulullah SAW, kami memang atas kebenaran, tetapi kami harus sabar menghadapi tantangan. Bukan berarti kalau kita atas kebenaran, berarti membolehkan segala macam cara dan berbagai macam cara untuk kita lakukan. Walaupun kita di atas hak, di atas kebenaran, di atas yang dibenarkan oleh Allah, bukan berarti kita mempunyai kebebasan untuk melangkah berbagai macam cara untuk menghadapi musuh-musuh kita. Kita harus juga, walaupun kita di atas kebenaran, tetap kita bersikap akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke Madinah, gagal umrahnya. Gagal untuk memadamkan rasa rindu untuk masuk ke Makkah. Sampai tahun 8 Hijriyah, Allah takdirkan Makkah bebas, Makkah merdeka dari Quraisy dan bisa dikembalikan Makkah di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 8 tahun baru Makkah bisa dijadikan kota Islam. Padahal Islam datang duluan di kota Makkah, tapi Madinah yang menjadi kota Islam yang pertama, baru kemudian kota Makkah. Tahun 8 Hijriyah, Rasulullah SAW masuk area Makkah, kemudian menaiki untanya dan sambil membaca, Inna fatahna laka fatham mubina, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. Sambil Rasulullah SAW membawa tongkatnya dan dia menunjukkan tongkatnya kepada batung-batung yang ada di sekitar Ka'bah, lebih dari 360 batung, dan sambil Rasulullah SAW membaca, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Rata-rata semua batung-batung hancur menjadi pasir dan tanah. Semua pimpinan Quraisy, musuhnya Nabi Muhammad selama ini, mereka kumpul di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad menaiki pintu Ka'bah. Dan semua Quraisy yang selama ini mereka memberani, yang selama ini mereka menghina, yang selama ini mereka caci maki, mereka memusuhi, mereka membunuh sahabatnya, mereka semuanya ketika melihat Nabi SAW berada di atas pintu Ka'bah, semuanya tunduk. Tidak ada yang memberani mempandangi wajah Nabi Muhammad SAW. Sambil Rasul bersabda, "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?"
apa yang kalian kira, apa yang akan saya lakukan terhadap kalian? Kalau Rasulullah SAW menghukum mereka dengan hukuman yang berat, tidak akan orang pun yang bisa salahkan. Karena itulah haknya Nabi Muhammad SAW. Tapi justru itu yang disebutkan wal-afu indal maqdirah, pemaafan di atas kita ketika kita mampu dan kita berkuasa. Ketika kita berkuasa bukan di saat kita lemah, setinggi-tinggi pemaafan ketika kita yang berkuasa. Ketika kita yang di posisi kuat, ketika kita yang di posisi atas, tapi kita mau merendahkan hati kita, merendahkan kalbu kita, merendahkan jiwa kita untuk memaafkan orang lain. Sampai semua pimpinan Quraisy sudah mulai merasa takut, ketakutan untuk dihukum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum? Kalian kira apa? Apa yang akan saya lakukan terhadap kalian saat ini? Mereka menjawab, coba bahasa halusnya mereka, bahasa lembutnya mereka. Akhun karim, wabnu akhin karim. Kami kenalmu saudara kami yang mulia dan anak dari saudara yang mulia. Subhanallah, sekarang jadi saudara mulia ya. Anak saudara mulia. Kemarin dibilang gila, dibilang pendusta, dibilang bohong, dibilang macam-macam. Tukang sihir, tukang ramal, tukang dukun. Sekarang kok bahasanya jadi saudara yang mulia dan dari keturunan dan saudara kami yang mulia. Tapi Rasulullah SAW tidak menyakiti perasaan mereka. Dan Rasulullah SAW tidak mengingatkan perilaku mereka terhadap Nabi SAW di masa lalunya. Tapi Rasulullah SAW hanya berkata satu kata, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, bubarlah kalian, karena kalian hari ini dibebaskan dan dimaafkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, kehinaan di beberapa waktu yang lalu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyakiti perasaan umat Islam di seluruh dunia. Presiden negeri kita sudah menyampaikan pernyataannya. Para pimpinan kita, ormas-ormas kita sudah menyampaikan pernyataannya. Jangankan negeri Indonesia, hampir seluruh negara Islam dimanapun berada, mereka menunjukkan rasa tidak terima dengan kejadian ini. 5 hari lalu, ketika mulai ujian kehinaan kepada Nabi Muhammad SAW, begitu bahasa mereka itu sangat tinggi. Kalau boleh saya bilang, ini bahasa orang penjajah. Tinggi, tidak ada kerendahan dan tidak ada kehormatan untuk orang lain, apalagi terhadap umat Islam. Tapi ketika umat Islam bersatu, boykot, umat Islam bisa memperangi secara ekonomi. Kita tidak mampu berbicara soal perang, tapi kita bisa melawan mereka secara ekonomi. Kita bisa mempandangi dan melihat tambah kekerasan, tambah menyakiti, dan kita hanya mampu menunjukkan cara membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui akhlak yang mulia. Dan saya yakin di balik ujian yang terjadi di Perancis ini, kehinaan kepada Nabi Muhammad SAW selalu saya pandangi dengan mata positif, bukan mata negatif. Memang nampaknya musibah, nampaknya ujian, kehinaan yang tidak ada orang Muslim yang menerima penghinaan itu. Tetapi saya yakin di balik ujian ini ada hikmah yang akan Allah wujudkan. Ada hikmah di balik ujian ini yang Allah akan gerakkan. Kadang-kadang hikmah dan kebaikan tidak akan muncul kecuali prosesnya diawali dengan ujian yang bisa menekan perasaan kita, yang bisa menyakiti hati kita. Makanya subhanallah, ketika saya memperhatikan minggu lalu bahasa dari Presiden Perancis maupun dari Kementerian Luar Negeri, begitu luar biasa mereka dengan tegas, dan mereka tidak ada kata memberikan tanda mundurkan diri, atau ada istilah lain dengan cara halus, walaupun tidak secara langsung memohon maaf. Masih dengan tekan, kami tidak akan rubah sikap, dan kami tidak akan menunda, dan kami tidak akan mundurkan diri terhadap apa yang kami sudah putuskan. Tapi subhanallah, tadi malam
saya mengikuti wawancara Presiden Prancis di TV Al Jazeera Arab. Semuanya berubah. Dan saya di situ ketawa dan bergembira. Memang Allah telah menjanjikan siapapun yang menghina Nabi Muhammad akan Allah hancurkan. Kita tidak perlu capek, tidak perlu pusing. Kita hanya sendiri orang terhadap orang menghina Nabi SAW, kita justru tunjukkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Justru kita tunjukkan sikap lembut. Kita justru tunjukkan sifat rahmatan lil alamin. Dan rahmatan lil alamin kata alamin, bukan kata muslimin. Bukan rahmat bagi muslimin saja, tapi rahmat bagi seluruh alam. Muslim, non-muslim, binatang, pohon, batu, di jalan, dimanapun kita berada. Alam semesta ini harus dia merasakan kasih sayangnya. Karena itu sifat Nabi Muhammad SAW. Sampai kasih sayangnya haiwan, kita mendapatkan nilai pahala di sisi Allah. Mungkin Bapak Ibu semua tahu cerita seekor anjing. Yang anjing ini sangat haus untuk mengharapkan minum air. Ada seorang wanita yang tidak pernah dikenal wanita berbuat baik. Justru wanita ini dikenal sebagai wanita yang bersuka zina. Dan ketika dia masuk ke dalam sumur air, kemudian dia mengambil dengan sepatunya air minum untuk ekor anjing. Allah mensyukuri perbuatannya. Gara-gara dia memberikan air kepada si ekor anjing yang hukumnya di dalam Islam najis, hukumnya di dalam Islam haram. Tapi Allah menghargai cara wanita ini yang selama ini berlaku zina, justru Allah menghargai perbuatannya. Dan itulah amalan memberikan air kepada si ekor anjing menjadi wasilah dan sebab terampuni semua dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kasih sayangnya kepada binatang dapat pahala, diampuni dosanya dan menjadi ahli surga. Kira-kira gimana kalau kita kasih sayangnya kepada manusia? Makanya ketika saya dengar tadi malam sikap dan berbicaraan jauh berbeda antara sikap pertama sama sikap yang tadi malam. Karena dia sudah terancam dan terlihat betapa umat Islam memang bersatu. Dan ini salah satu karunia dan hikmah. Memang kita umat Islam mungkin belum memiliki kekuatan, kehebatan seperti kemajuan negara mereka, kemajuan teknologi mereka, kemajuan kekuatan mereka. Tapi alhamdulillah dengan ujian kehinaan Nabi Muhammad SAW justru terwujud kebersatuan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Ini salah satu hikmah. Karena Allah merindukan persatuan kita ini. Sudah berkali-kali diajak bersatu. Sudah berkali-kali diajak untuk kita bersama-sama. Saling sinergi. Merapatkan saf kita. Merapatkan hati kita. Tidak bisa terjadi ada berbeda di antara kita. Tapi tidak boleh ada bermusuhan di antara kita. Tapi ternyata kebersatuan dan kebersamaan belum bisa terwujud. Makanya Allah kirimkan ujian. Kehinaan Nabi Muhammad SAW bisa mengakibatkan kebersatuan yang kita bisa menjadikan kenyataan di hadapan seluruh dunia. Terwujud kebersatuan ini, terancam Prancis. Terancam ekonominya, terancam perilakunya, dan mereka mulai berubah bahasanya. Walaupun sampai titik ini, belum berani Presiden Prancis meminta maaf secara terang-terangan. Tapi demi Allah, saya mengikuti wawancara di TV Al Jazeera Arab kemarin, hampir 54 minit. Wawancara itu bersama TV Al Jazeera Arab bersama langsung Presiden Prancis mulai berubah total bahasanya. Yang kemarin memusuh Islam, tapi tadi malam dia justru membela Islam. Sampai dia berkata, 80% umat Islam adalah kurban dan kambing hitam gara-gara aliran radikal. Subhanallah. Di awal memusuh Islam, tadi malam membela Islam, insya-Allah besok mengucapkan kalimat syahadat. Kita tidak tahu. Allah punya rencana, Allah punya hikmah, Allah punya kebijaksanaan untuk menunjukkan yang terbaik. Bahkan sampai Presiden Prancis kemarin tahu bahasa tabayun. Suruh kita tabayun. Apa bahasa beliau? Beliau menyampaikan, kenapa umat Islam marah? Kenapa umat Islam demo di mana-mana? Kalian salah faham terhadap perbicaraan aku. Kalian salah mengartikan. Dan orang-orang yang mengalihkan bicaraan saya untuk mengadu domba, semestinya kalian tabayun sama saya. Subhanallah. Sekarang Presiden Prancis minta tabayun.
Allahu Akbar. Ini salah satu tanda pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian santai, tenang. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan Nabi Muhammad akan dibela. Nabi Muhammad akan ditolong dan tidak ada satupun yang mampu merendahkan martabat Nabi Muhammad karena Allah sudah meninggikan darajat dan martabat Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah berfirman di suratul Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Kami tinggikan zikirmu dan kami tinggikan namamu, dan orang yang ditinggikan namanya dan martabatnya tidak ada satupun makhluk yang mampu merendahkan martabatnya. Jangankan Nabi Muhammad saja ditinggikan martabatnya, umat Nabi Muhammad juga ditinggikan martabatnya. Umat yang terakhir datang di masa dan di zaman, tapi umat yang pertama sesudah Nabi dan Rasul yang akan masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Umat terakhir datang, tapi umat yang pertama masuk surga Allah sesudah para Nabi dan Rasul. Makanya bergembiralah. Ujian ini saya memandangnya dengan mata positif. Bergembira. Memang awalnya langkah kita wajar sakit hati sebagai manusia. Tapi jangan sakit hati membuat kita tertanam kebencian, tertanam bermusuhan, tertanam berpecahan, dan tertanam kita saling tuduh dan saling mengadu domba di antara kita. Justru kesakitan hati kita kelola dan kendalikan. Jangan terpancing amarahannya, jangan terpancing sakit hatinya, tapi justru kita mengambil hikmah, dan di balik hikmah itu akan segera datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama rapatkan saf kita untuk berbanyak salawat. Rapatkan saf kita untuk kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, jajak Nabi Muhammad SAW, sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, kita hidupkan dalam sehari-hari. Mohon maaf, kalau Prancis berani menghina Nabi Muhammad, mohon maaf, kita sudah menghina Nabi Muhammad duluan. Masih banyak di antara kita yang bocor salatnya. Masih banyak di antara kita yang durhaka sama orang tuanya. Masih banyak di antara kita yang belum mampu menjaga kejujuran. Masih banyak di antara kita yang masih suka berbohong dan berdusta. Makanya jemaah sekalian, sebelum ada orang berani menghina Nabi Muhammad SAW, kita sudah berani menghina duluan. Makanya mari kita sama-sama melalui ujian ini kita buka halaman baru sama Allah, halaman baru sama Rasulullah SAW. Apalagi di bulan Maulid, kita jadikan bulan Maulid ini yang bisa menunjukkan kepada dunia Islam ini memang rahmatan lil alamin. Islam ini memang sejahtera. Islam ini memang damai. Islam ini memang mulia dan memuliakan orang lain walaupun beda agama. Makanya mari kita sama-sama rapatkan saf kita. Kita terus berdoa dan kita terus memperjuangkan kebaikan untuk Islam dan umat Islam, dan mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa menyadarkan kita agar lebih banyak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon doa restu Bapak Gubernur Bank Indonesia dan seluruh keluarga besar dan seluruh peserta yang ikut dalam acara live ini. Mohon doa restu. Insya-Allah tidak lama lagi, saya sudah hampir memasuki 3 tahun sedang mempelajari dan alhamdulillah bisa dikatakan sudah tuntas. Tinggal insya-Allah kita akan memperjuangkan lahan dan kita akan membangun kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ yang akan menjadi pusatnya insya-Allah belajaran bagaimana, jangankan hanya kita bisa belajar sejarah Nabi Muhammad, tapi bisa kita kenal kota Nabi Muhammad di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan di masa Nabi Muhammad, Masjid Nabawi di masa Nabi Muhammad, rumah Nabi Muhammad, rumah istri Nabi Muhammad, insya-Allah akan menjadi kenyataan. Bukan sebagai musim saja, tapi kita akan membangun kota yang sebenar kota, sebagaimana kota yang terbangun di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui sejarah ini, insya-Allah sekalian kita menggerakkan membangun 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Karena saya ingin membuktikan para penghafal Al-Quran adalah orang yang mulia akhlaknya. Para penghafal Al-Quran adalah peniru akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan saya ingin membuktikan melalui program Al-Quran, tidak ada kata Al-Quran radikal dan tidak ada aliran di dalam Al-Quran yang menunjukkan kekerasan atau kerusuhan. Makanya kita buktikan sebagaimana kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Nabi Muhammad adalah akhlakul Quran.
Makanya mohon doa restu gerakan kami membangun kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melahirkan dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, mudah-mudahan menjadi kenyataan dan saya harap menjadi bukan milik Ali Jabir, tapi mudah-mudahan menjadi milik kita bersama, perjuangan kita bersama dan amal saleh kita bersama, mudah-mudahan menjadi saksi baik di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita semua tertulis nama kita yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kami wujudkan gerakan satu keluarga menwakafkan 2 gram emas untuk kita membangun kota Nabi Muhammad SAW dan melahirkan 1 juta penghafal Al-Quran untuk negeri kita Indonesia tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon dengan segala hormat, mohon titip doa, doakan kami agar kami terus istiqamah memperjuangkan yang terbaik untuk negeri kita Indonesia. Saya bercita-cita Indonesia insya Allah menjadi negara maju, makmur, berkah, baldatun tayyibatun rabbun ghafur, aman, damai, sejahtera dan insya Allah kita bisa membanggakan negeri kita di negeri kita sendiri maupun di mata dunia dimanapun kita berada. Semoga insya Allah semua yang kita cita-citakan untuk demi kebaikan negeri kita Indonesia, mudah-mudahan Allah kabulkan dan Allah wujudkan dan Allah mudahkan menjadi amal perjuangan kita bersama. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.